Halo, selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah online NBC Samarinda. Dan selamat bertemu kembali bagi Anda yang setia mengikuti ibadah online ini. Sebelum mengikuti ibadah online ini, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, ikutilah dengan sungguh tanpa melakukan pekerjaan lainnya. Jadi, kita fokus dengan ibadah kita. Yang kedua, meskipun kita mengadakan ibadah online di rumah kita masing-masing, percayalah, urapan dan jamahan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Mari segera saja kita ikuti bersama ibadah online MDC Samarinda. Selamat menikmati ibadah. Selamat hari Minggu, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Hey! Bersyukurlah. Datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya oh Tuhan bagi yang berindu padanya. Kan bersorak-sorak, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setiamu Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya oh Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nyanyikan pujian ini lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari-hari seperti ini Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan, sebab anugerah-Mu besar bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan.
hidupku, tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu, ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu.
ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ya Tuhan. Di saat badai bergelora, bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ku tenang sebab kau ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Jangan memberikan tanda tanya pada tempat di mana Tuhan telah memberikan tanda titik. Artinya, jangan habiskan waktu kita pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Sudah, biarkan itu. Tetapi apa yang ada pada kendali kita, kita fokus di situ. Kita kerjakan habis-habisan di situ. Artinya, saudara, ada banyak hal dalam hidup kita ini yang berada di luar kendali kita. Contohnya, salah satunya seperti yang semua kita mengalaminya, yaitu pandemi COVID-19. Seluruh dunia mengalaminya. Itu di luar kendali kita. Bahkan belum ada satu negara pun yang mampu mengendalikannya. Karena itu biarlah itu di luar kendali kita. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk yang berada di luar kendali kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah apa yang ada di dalam kendali kita. Bagaimana kita mengendalikan diri kita di tengah-tengah wabah tersebut? Bagaimana kita waspada menjaga diri di tengah-tengah wabah tersebut? Itu yang penting. Dan yang lebih penting lagi daripada itu, bagaimana kita mengisi hari-hari kita sekarang ini, setiap hari di dalam hidup kita. Mengapa itu penting? Saudara, karena sekalipun kita tidak tahu hari esok kita itu seperti apa, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik pada hari ini untuk meraih masa depan yang gemilang. Dengan kata lain, orang yang peduli dengan masa depannya, ia akan hidup maksimal dan sungguh-sungguh pada hari ini. Orang yang masa bodoh dengan masa depannya, ia akan hidup seenaknya dan asal-asalan pada hari ini. Itu sebabnya bagaimana sikap kita pada hari ini, itu menentukan hari depan apa yang akan kita alami nantinya. Hari depan yang cerah ada di dalam kehidupan orang yang setiap harinya ia hidup dengan maksimal. Ia hidup dengan bersungguh-sungguh. Karena kalau kita menabur kebenaran, kita akan menuai kemuliaan. Kalau kita menabur kerja keras, kita akan menuai keberhasilan. Nah saudara,
tentang hal yang penting inilah suatu kali Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal ini kepada orang yang mendengarkan. Satu prinsip penting di dalam hidup kekristenan kita. Dan itu dituliskan di Matius pasal yang ke-7. Saya bacakan ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, sebetulnya apa yang ingin Tuhan Yesus ajarkan di sini melalui khotbahnya ini, melalui pengajarannya ini? Dengan kata lain, dia ingin mengajarkan kepada kita sekalian untuk kita mengerti bahwa memahami apa yang akan terjadi pada hari esok itu merupakan hal yang penting di dalam hidup kita. Itulah yang disebut sebagai dalam bahasa Inggrisnya foresight. Memahami hari esok. Walaupun kita tidak mengerti dengan tepat, dengan persis seperti apa hari esok kita. Namun kita bisa melakukan, sekali lagi saya ucapkan, melakukan yang terbaik pada hari ini untuk meraih masa depan yang cerah. Sebaliknya, kalau kita tidak peduli akan hari esok, kita hidup semau-maunya pada hari ini. Kita hidup asal-asalan hari ini. Dan kita akan menuai masa depan yang suram. Itu sebabnya bagaimana kita bersikap pada hari ini, itu menentukan masa depan kita. Sekali lagi, sekalipun kita tidak mengetahui dengan persis seperti apa hari esok kita, seperti apa hari depan kita, tetapi jejak-jejak hari depan, tanda-tanda hari depan, itu ada pada hari ini. Orang yang peduli dengan hari depannya, ia akan hidup sungguh-sungguh, dan ia akan merasa tenang di dalam hidupnya setiap hari, karena ia tahu bahwa ia sudah mempersiapkan semaksimal yang bisa ia lakukan. Itu sebabnya, saudara, penting bagi kita untuk memahami, untuk peduli dengan hari depan kita, untuk peduli dengan hari esok kita. Mengapa demikian? Yang pertama dikatakan di sini oleh Tuhan Yesus, karena orang yang peduli dengan masa depannya, orang yang peduli dengan hari esoknya, disebut oleh Tuhan Yesus di sini sebagai orang yang bijaksana. Mengapa disebut sebagai orang yang bijaksana? Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Nah, orang yang peduli dengan masa depannya itu, yang disebut bijak itu, adalah orang yang hidupnya hari ini tidak asal hidup saja. Orang yang bekerja, kalau bekerja hari ini, gak asal bekerja saja. Buktinya apa? Buktinya di dalam ia membangun rumah. Dengan membangun rumah dikatakan di situ ia membangun rumahnya di atas batu. Artinya dia bersungguh-sungguh
berusaha supaya rumahnya itu rumah yang kuat. Kerja lebih keras, menggali lebih dalam, mencari bahan yang lebih berkualitas. Itu bijak. Mengapa? Karena hidupnya hari ini itu hidup dalam kepedulian pada hari esok. Sebab kita semua tahu bahwa yang namanya hujan, badai, atau tanda-tanda alam seperti itu merupakan hal yang pasti akan datang dalam hidup kita. Bukan bisa datang atau tidak. Tapi ini pasti akan datang dalam hidup kita. Demikian juga dengan masalah, dengan kesulitan, dengan tantangan di dalam hidup kita. Itu hal yang pasti datang di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita menjalani hidup, hiduplah seperti orang bijak ini. Yaitu melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, bersedia berjalan extra mile, bersedia melakukan lebih banyak pada hari ini. Orang yang demikian, pada waktu keesokan harinya, hidupnya akan tenang. Hidupnya tanpa penyesalan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia sudah melakukan yang maksimal. Bahwa dia sudah mengerjakan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Kalau yang terjadi di luar itu yang di luar kendalinya. Dan dia tetap bersyukur. Karena dia sudah melakukan yang terbaik, yang termaksimal. Dia sudah memberikan apa yang terbaik di hari sebelumnya. Itu sebabnya penting bagi kita. Kenapa itu penting? Peduli dengan hari depan. Karena di sini Tuhan Yesus mengatakan juga bahwa orang yang tidak peduli, orang yang masa bodoh dengan masa depannya, itulah orang yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang bodoh. Kenapa disebut sebagai orang yang bodoh? Dikatakan karena mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian datanglah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Nah, orang ini bukan tidak tahu bahwa yang namanya hujan, angin, banjir, itu merupakan fenomena alam yang pasti akan datang. Bukan bisa datang, bisa tidak. Tidak, itu pasti akan datang suatu saat. Tidak bisa tidak datang. Nah, orang ini bukan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu, tapi tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Itu sebabnya disebut sebagai orang yang bodoh. Dan orang yang bodoh itu akibatnya apa? Dikatakan hebatlah kerusakannya. Orang yang seperti ini hidupnya akan penuh dengan penyesalan. Menyesal. Mengapa dulu aku nggak lakukan yang terbaik? Menurut Mark Twain katanya 20 tahun dari sekarang kita akan lebih menyesal dengan apa yang tidak kita lakukan. Yang seharusnya kita lakukan tapi kita nggak melakukannya. Kita akan menyesal. Nah, orang seperti ini hidupnya penuh dengan penyesalan. Karena ia tidak bersungguh-sungguh mempersiapkan hari depannya. Nah, karena itu saudara, bagaimana seharusnya kita hidup setiap hari ini? Supaya hidup kita yang setiap hari kita jalani ini adalah hidup yang punya kepedulian, punya foresight untuk masa depan. Karena itu saudara, yang pertama, hiduplah bukan untuk hari ini saja. Dengan kata lain, jangan hidup dengan mentalitas yang sesaat. Hiduplah dengan mentalitas jangka panjang. Jangan mentalitasnya mentalitas sesaat. Kalau orang Sunda bilang, kumaha engke, gimana nanti, ngapain mesti mikir jauh-jauh. Yang penting sekarang ada, sekarang happy-happy, sekarang senang-senang, selesai.
Bukan, hidup itu bukan tentang hari ini saja. Hari ini menentukan hari depan kita. Hari ini merupakan bagian dari hari lalu kita. Apa yang saya alami hari ini, itu akibat dari keputusan saya masa lalu. Dan bagaimana saya memutuskan hari ini, itu akan mempengaruhi hari depan saya. Jadi selalu berkaitan. Betul sekali lagi, kita tidak tahu seperti apa hari depan kita, hari esok kita. Tapi tanda-tandanya ada pada hari ini. Di mana? Pada apa yang kita lakukan. Pada apa yang kita kerjakan. Jadi firman Tuhan memberitahu kepada kita, orang yang bijak ini, orang yang hidupnya itu bukan hanya pada masa kini saja. Tapi orang yang punya kepedulian dengan hari depan. Orang yang mengantisipasi waktu yang akan datang. Orang yang membuat prediksi dengan kehidupannya. Supaya apa yang ada pada hari ini, dia lakukan dengan maksimal. Dan itu mempengaruhi hari depannya, saudara. Yang kedua, bagaimana kita hidup setiap hari. Saudara, orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah bukan hanya orang yang mentalitasnya bukan mentalitas sesaat. Orang yang bukan asal happy hari ini, bukan. Tapi orang yang punya antisipasi ke hari depan. Namun yang kedua, orang ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya apa? Artinya orang yang menyiapkan dirinya pada hari ini untuk menyongsong hari depan. Orang yang menggunakan hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan tidak hidup sekedar hanya untuk hari ini, tetapi membenahi diri pada hari ini, mengadjust diri sendiri pada hari ini, supaya bisa mengantisipasi dan menghadapi hari esok. Saudara, itu penting sekali. Khususnya di dalam hari-hari seperti yang kita jalani sekarang ini. Saya banyak mendengar keluhan-keluhan dari teman-teman, dari orang-orang bisnis di mana saja, di seluruh dunia, saudara, semua berkata sama. Hari ini hari yang susah. Bisnis hari ini bisnisnya repot semua. Bisnis apa saja semua kena dampak. Tapi saudara, cobalah kita mengerti situasi seperti ini. Dalam situasi seperti ini, setidaknya ada dua hal yang sangat penting sekali. Apa yang pertama? Saudara, yang pertama itu kita harus tahu bahwa kita manusia adalah makhluk yang adaptable. Sehingga kita itu sebetulnya bisa hidup dalam situasi dan kondisi apa saja. Dulu saya ingat, saya tumbuh besar di Bandung, saya lahir di Bandung, dan satu saat setelah saya lulus sekolah, saya bekerja di Jakarta, saudara. Bandung dengan Jakarta tidak terlalu jauh, tapi suasana kotanya jauh sekali, apalagi pada tahun-tahun itu. Bandung masih sepi, dingin, nyaman, enak. Begitu ke Jakarta, Jakarta sudah macet. Memang tidak seperti sekarang, tetapi kemacetan di mana-mana. Sehingga kalau saya pulang ke Jakarta, biasa Sabtu Minggu saya pulang ke Bandung, kemudian Minggu malam atau Senin pagi saya sudah balik ke Jakarta lagi untuk bekerja. Itu rasanya males sekali, merasanya nggak seneng sekali. Kenapa? Nggak senang dengan suasana kotanya. Kenapa? Macet di mana-mana. Jadi saya banyak ngomel di sana, banyak nggak suka hati. Hari-hari saya banyaknya, ini kota nggak kayak di Bandung. Tapi tahukah saudara, suasana seperti itu, perkataan saya seperti itu, sikap saya seperti itu hanya beberapa waktu saja.
Hanya beberapa bulan saja. Setelahnya saya menikmati suasana Jakarta. Bahkan kalau saya pulang ke Bandung, weekend saya pulang ke Bandung, saya merasa aduh kok di Bandung nih irama hidupnya lambat sekali. Orang kok kayaknya lambat sekali, nggak kayak Jakarta, semua serba cepat gitu. Kenapa? Itulah manusia. Manusia selalu bisa mengadaptasi dengan keadaan di sekitarnya. Biasa tinggal di udara panas, begitu ke tempat yang dingin ngomel, aduh kedinginan, tunggu aja sebentar. Nanti dia akan menikmati sekali udara dingin. Waktu ke tempat panas, justru kebalikan dia tidak akan ngomel. Saya ingat dulu waktu dolar naik sampai ke 17.000, orang nggak berani beli apa-apa. Saya ingat pada waktu itu kita akan berangkat ke rombongan ke Israel, saya ingat. Dari dolar waktu itu masih kira-kira harga mungkin seingat saya sekitar 5.000-an. Tiba-tiba naik sampai 12.000 orang batal semua. Sudah tahu apa yang terjadi? Tahun depannya setelah lewat 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun. Akhirnya rombongan ini pergi juga. Dan pada waktu itu dolar kursnya itu sekitar 13.000. Jadi waktu pergi itu saya tertawa. Teman-teman juga semua ketawa. Dulu kita baru 10.000 aja udah kayaknya, waduh ini dunia seperti apa. Ternyata biasa. Manusia selalu adjust. Manusia selalu adaptasi dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Sudah tahu beruang kutub yang besar, bobotnya bisa 500 kilo lebih. Saudara, kalau pada waktu musim-musim dingin yang ekstrim, di mana ia tidak bisa keluar untuk mencari mangsa, bahkan tidak bisa keluar keliaran ke sana ke sini cari makan, tidak bisa karena udara yang ekstrim dinginnya. Apa yang dilakukannya? Dia bersembunyi di lubangnya. Dia bersembunyi di lubangnya itu bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan tergantung cuaca. Dan selama itu ia mempertahankan dirinya dengan apa yang ada. Bobotnya yang tadi bisa 500 kilo, bisa 600 kilo. Begitu selesai musim dingin dia keluar dari lubang. Itu berat badannya bisa susut. Bisa tinggal 200, bisa tinggal 1/4-nya, bisa tinggal 1/3-nya. Tapi hidup. Dan kemudian melanjutkan hidup lagi. Saudara, demikian juga dengan manusia. Itu sebabnya jangan sia-siakan hari ini untuk menyesali keadaan. Kita akan hidup. Kita akan lewati semua ini. Tetap bersyukur dan tetap positif di hadapan Tuhan. Tetap mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan pegang kendali atas semuanya. Tapi yang kedua sikap yang kita perlu miliki hari-hari ini, saudara. Mempersiapkan hari-hari kita. Berbenah diri pada hari-hari ini seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yaitu dengan kita membuat penyesuaian-penyesuaian di sana sini. Kalau saudara perhatikan apa yang terjadi sekarang ini, coba saudara perhatikan. Sebetulnya keadaan sekarang memang tidak mudah. Orang mengeluh di mana-mana dan memang patut, wajar sekali keluhannya itu. Bisa dimengerti. Tapi coba kita melihat dari sisi yang lain. Sebetulnya saudara, market itu masih ada. Daya beli masih ada. Orang masih memerlukan makanan. Orang masih tetap hidup. Jumlah orang masih banyak, masih jutaan. Indonesia penduduknya masih ratusan juta. Dunia masih banyak. Artinya apa? Artinya daya serap marketnya masih besar. Hanya saja yang berubah apanya? Yang berubah itu adalah pola pelaku customer itu berubah. Dulu orang bisa belanja ke pasar, ke supermarket, bebas kemana. Sekarang tidak. Tapi apakah orang tidak perlu makan? Orang perlu makan. Hanya mereka sekarang polanya berubah.
Kalau saja orang berpikir kreatif, berbenah, coba pikirkan pakai mobil jual sayur keliling, jual daging keliling, dengan pakaian yang steril, yang bersih, pakai masker, pakai kaos tangan, atau catering, atau apa saja, semua masih bisa laku. Masih banyak yang dicari. Hotel-hotel pun sebetulnya ada peluang. Peluang apa? Isolasi mandiri. Banyak orang yang di rumah kesulitan untuk isolasi. Mereka bersedia untuk bayar tapi nggak mau ke rumah sakit. Kalau bisa tempat yang nyaman, bersih, terjaga semuanya, mereka bersedia untuk bayar. Kalau saja ada yang memikirkan ada banyak hal yang bisa dilakukan di tengah-tengah situasi seperti sekarang. Artinya apa? Peluang masih ada. Artinya apa? Kita yang harus berbenah diri. Artinya apa? Hari ini nggak boleh dijalani seperti business as usual. Jangan. Tapi kalau ibarat orang membangun rumah, gali lebih dalam. Cari bahan yang lebih berkualitas. Artinya lakukan extra mile. Berikan servis yang lebih. Itu sebabnya saudara, penuhi hari-hari kita di depan ini. Yang pertama yaitu dengan firman-Nya. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang memberi kekuatan kepada kita. Dan firman Tuhan itu yang memberi kehidupan kepada kita. Ingat, firman Tuhan itu pula yang memerdekakan hidup kita. Bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah situasi yang menekan tanpa kita memiliki hikmat dan kekuatan? Gak bisa, saudara. Itu sebabnya penuhi hidup kita setiap hari dengan firman-Nya. Firman Tuhan itulah kehidupan bagi kita. Firman Tuhan itulah jalan yang kita perlukan. Dan kita memerlukan itu. Yang kedua, firman Tuhan yang kita perlukan itu bukan hanya firman yang kita baca. Tetapi itu firman yang harus kita lakukan. Yang harus kita terapkan di dalam hidup kita. Baru firman itu hidup. Baru hidup kita ikut menjadi hidup karena firman itu. Tapi yang ketiga, hari-hari ini saudara, hari di mana kita memerlukan hikmat, hari-hari di mana kita memerlukan kekuatan ekstra, memerlukan damai dan sukacita ekstra, supaya bisa berpikir kreatif. Namun lebih daripada semua itu, kita memerlukan pribadi Allah itu sendiri. Dan syukur puji Tuhan bahwa Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya, Ia hadir di dalam hidup kita. Dan karenanya, saudara, hiduplah di dalam hadirat-Nya senantiasa. Bersandar kepadanya setiap hari dalam hidup kita. Sebab Dialah tempat kita bersandar. Sebab Dialah tempat kekuatan kita. Sebab Dialah tempat perlindungan kita. Satu-satunya sekarang. Jangan cari pertolongan yang lain. Jangan cari kekuatan yang lain. Jangan cari jalan yang lain. Temukan di dalam Dia saja. Karena itu, mari kita hadapi hari di depan kita. Dengan penuh sukacita. Dengan penuh iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali atas seluruh alam semesta ini. Dan Dia Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan tuntunan Tuhan. Sehingga hari ini ibadah dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada hamba-Mu Bapak Petrus yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah itu mengingatkan kami, menguatkan kami, untuk kami menjadi orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Sehingga ketika badai datang, banjir datang melanda, tidak roboh. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus, dan di dalam penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertaimu, melindungimu, memberkatimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Ada satu sobat kita yang setia, yang selalu menghibur kita, yang menyembuhkan kita, yang memberikan damai sejahtera buat kita. Yesus. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya, oh namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Musik. Hey. Mari bersama-sama sebut namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah kami secara online. Kami berharap Anda terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan, sehingga hidup Anda terus dipenuhi berkat dan memiliki hidup yang bermakna bagi orang lain. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah kami secara online di channel YouTube dan aplikasi MBC Samarinda. Dalam ibadah online tanggal 7 Juni 2020, akan diadakan perjamuan kudus. Teknis perjamuan akan diinformasikan lebih lanjut. Ibadah online tidak menghalangi kita di dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan persepuluhan ke rekening gereja yang tertera pada layar. Bagi kalian orang-orang muda, dapat mengakses ibadah online Image Teens setiap hari Sabtu
pukul 6 sore melalui channel YouTube Imagine Samarinda. Khusus untuk adik-adik Star Kids, online Sunday School dapat diikuti melalui aplikasi Zoom. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Kak Louis. Doa Deeper telah aktif kembali dan dapat diikuti secara online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui channel YouTube MBC Samarinda. Selama Doa Deeper berlangsung, Anda dapat mengirimkan pokok doa Anda untuk didoakan dalam Doa Deeper. Anda juga dapat mengetahui informasi terbaru mengenai aktivitas gereja melalui aplikasi MBC Samarinda. Dan Anda juga dapat mengakses Instagram dan Facebook MBC Samarinda. Terima kasih telah beribadah bersama kami, dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.